Ade Nurhaliza dengan NIM 258. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah masuknya Islam ke tanah Jawa. Berikut penjelasan dari saya, selamat menyaksikan. Bagaimana sih proses masuknya Islam ke Jawa itu? Proses masuknya Islam ke Jawa dimulai pada abad ke-7 Masehi, sekitar tahun 674 sampai 675 Masehi. Menurut sumber Tiongkok mengatakan bahwa utusan Raja Arab datang ke tanah Jawa untuk mengunjungi kerajaan Kalingga di Jawa Timur. Tetapi, upaya mereka untuk menyebarkan agama Islam tidak berhasil karena orang Jawa memeluk agama Hindu. Islam kemudian hadir di Jawa pada abad ke-11 Masehi, seperti yang ditunjukkan oleh batu peringatan makam Fatimah binti Maimun di Leran pada tahun 1082 Masehi, dan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik pada tahun 1419 Masehi. Sumber Cina mencatat bahwa pada tahun 1413 sampai 1415 Masehi terdapat komunitas muslim di Jawa yang berasal dari Barat dan Cina. Batu nisan mereka mengandung kutipan dari Al-Quran dan uniknya menggunakan tahun cakra India dan angka-angka Jawa kuno. Hal ini menunjukkan bahwa makam-makam tersebut merupakan pemakaman orang muslim Jawa. Dakwah Islam awalnya dilakukan dalam lingkungan keluarga dan terbatas. Baru pada abad ke-13 Masehi, proses islamisasi mulai terjadi dengan adanya banyak makam orang Islam di sekitar kota kerajaan Majapahit. Makam-makam ini tidak hanya melibatkan orang pendatang, tetapi juga orang Jawa, termasuk pejabat dan bangsawan. Menurut versi Babat Tanah Jawa, proses islamisasi dimulai ketika Prabu Brawijaya dan patinya Gajah Mada meninggal. Pada masa itu, sudah ada banyak orang muslim yang mempengaruhi pemerintahan Majapahit. Demikian pula Maulana Malik Ibrahim yang juga dikenal sebagai Makdum Ibrahim Al-Samarqandi dikatakan sebagai orang pertama yang mencoba mengislamkan Jawa. Ia mengutus putranya Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Raden Santri untuk bertemu dengan bibi mereka Putih Dwarawati yang juga merupakan permaisuri Prabu Brawijaya. Mereka berdua memiliki hubungan keluarga dekat dengan Ratu Dwarawati dan berhasil menyebarkan agama Islam di Majapahit. Lalu dengan cara apa masuknya Islam ke tanah Jawa itu? Upaya masuknya Islam ke tanah Jawa ada beberapa cara. Yang pertama, perdagangan, pendidikan, perkawinan, tasawuf, dakwah, dan kesenian. Yang pertama ada perdagangan, yaitu pada abad ke-16. Jaringan perdagangan Malaka hancur dan pesisir Jawa terlibat dalam perdagangan jarak jauh. Pusat perdagangan di daerah ini menjadi kerajaan Islam dengan bantuan pedagang muslim. Islamisasi Jawa berjalan lebih damai karena melibatkan hubungan diplomatik dan perkawinan antara negara. Perdagangan menjadi salah satu rute islamisasi di Indonesia yang menghubungkan Arab, Persia, India, Cina, dan Nusantara dengan Islam terutama di Jawa. Yang kedua ada pendidikan. Islamisasi dilakukan melalui pendidikan di pesantren dan pondok yang dikelola oleh kiai-kiai, ulama, dan guru agama. Di sana, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapatkan pendidikan agama. Setelah meninggalkan pesantren, mereka pulang ke rumah atau berdakwah di tempat lain yang mengajarkan Islam. Contohnya, Raden Rahmat mendirikan 2 pesantren, yaitu Ampel Denta di Surabaya dan Sunan Giri di Giri, dengan banyak murid yang diundang ke Maluku. Di Kerajaan Islam Mataram, pada masa Sultan Agung, pendidikan Islam sangat diperhatikan dengan pendirian masjid besar, masjid Kawaidanan, dan masjid desa di setiap kabupaten, yang dipimpin oleh penghulu masjid besar, naib masjid Kawaidanan, dan modin masjid desa. Bertanggung jawab menjalankan masjid-masjid ini menggunakan metode pengajaran seperti sorogan,
Bandongan, dan Wetonan. Yang ketiga, adat perkawinan. Wali Songo mendakwah agama mereka melalui perkawinan. Raden Patah, putra dari perkawinan Putri Campa dengan putra mahkota Raja Pahit, yang memerintah dari tahun 1478 hingga 1518 Masehi. Sunan Giri lahir dari perkawinan Maulana Isa dengan Putri Blambangan. Perkawinan menjadi cara mudah masuk Islam dalam membentuk keluarga yang menjadi inti masyarakat Muslim. Perkawinan antara pria Islam dan penduduk pribumi mengislamkan wanita penduduk pribumi. Perkawinan memberikan gengsi darah bangsawan Jawa dan aura keilahian kepada keturunan mereka, serta memungkinkan perdamaian di antara mereka. Keluarga pihak laki-laki dan perempuan juga menjadi lebih erat setelah perkawinan. Yang keempat, tasawuf. Untuk menyebarkan Islam di wilayah Jawa, Wali Songo menggunakan metode tasawuf atau mistik Islam. Islam mengajarkan toleransi dan persamaan derajat secara perlahan dan bertahap, tanpa menentang budaya Jawa dengan keras. Berbeda dengan masyarakat Hindu Jawa yang menekankan perbedaan derajat, ajaran Islam menarik bagi masyarakat Jawa. Selain itu, panggilan Islam menarik pedagang yang kosmopolitan untuk mengambil alih kekuasaan politik dari penguasa Hindu Jawa, Majapahit. Yang kelima, dakwah. Dalam sejarah dakwah Islam di Jawa, penggunaan budaya dan kesenian oleh para wali sangat efektif sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam tanpa menghilangkan adat budaya setempat. Mereka juga membangun masjid dan langgar dengan gaya arsitektur Jawa, sementara pesantren mereka menyerupai padepokan Hindu-Buddha untuk mendidik calon dai. Para wali juga menggunakan istilah-istilah seperti sembahyang dan langgar yang mirip dengan kata-kata dalam tradisi Hindu-Budaya. Dengan pendekatan ini, Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa. Yang terakhir, kesenian. Wayang merupakan seni terkenal yang membawa islamisasi di masyarakat. Dipentaskan oleh Sunan Kalijaga yang meminta penonton mengucapkan syahadat daripada membayar. Cerita wayang berasal dari Mahabharata dan Ramayana, namun juga memasukkan ajaran dan nama-nama Islam. Selain itu, seni sastra, bangunan, dan ukiran juga digunakan untuk islamisasi. Ukiran di Masjid Kuno memiliki pola mirip dengan ukiran di Candi Prambanan dan beberapa candi lainnya. Terus siapa saja tokoh penyebar Islam di Jawa itu? Tokoh penyebar Islam di Jawa yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim atau bisa disebut Sunan Gresik. Sebagian besar ilmuwan setuju bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu dari para penyebar Islam di Jawa. Ia dikabarkan mengislamkan sebagian besar wilayah pesisir utara Jawa dan bahkan beberapa kali meminta Vikramavardhana, Raja Majapahit yang berkuasa pada tahun 1386 sampai 1429 Masehi untuk masuk Islam. Yang kedua, Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ia mendirikan pesantren di daerah Ampel Denta, Surabaya yang menjadi pusat penyebaran Islam. Kemudian muncul Raden Paku, Sunan Giri, lalu Raden Patah, Sultan pertama Kerajaan Demak, lalu Raden Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, dan Syafiruddin, Sunan Derajat. Raden Rahmat adalah putra Raja Campa, keturunan Maulana Malik Ibrahim, menikahi Raja Cendrawati atau Nyai Ageng Manila dan memiliki beberapa anak, salah satunya Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Yang ketiga ada Raden Paku atau Sunan Giri. Sunan Giri adalah anggota Wali Songo ketiga, dikenal di versi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nama-nama wali dalam setiap versi berbeda, hanya wali besar yang disebutkan dalam ketiga versi, termasuk Sunan Giri. Ia juga terlibat dalam sejarah Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, dan menjadi penasihat militer dalam serangan ke Majapahit.
Nama lainnya Joko Samudro, yaitu nama yang diberikan kepada ibu angkatnya Nyai Gede Pinatih. Sunan Ampel memberikan namanya Raden Paku sebagai permintaan ayahnya, sedangkan Sunan Kalijaga menamainya Prabu Satmata. Yang keempat, ada Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Salah satu cara unik para kiai menyebarkan Islam adalah melalui hiburan. Contohnya adalah dakwah Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah cucu Maulana Malik Ibrahim, dan ia menggunakan musik untuk mengumpulkan orang ke pondoknya. Dia menggunakan bonang, alat musik tradisional, dalam pagelaran musik yang bertahap, mendukung dakwah Islam dan memberikan pemahaman baru tentang makna kehidupan. Selain menyebarkan Islam di Tuban, Pati, Madura, dan Bawean, Sunan Bonang juga mungkin berperan dalam menyebarkan Islam di daerah-daerah tersebut melalui perjalanan mereka. Yang kelima, Raden Said atau Sunan Kalijaga. Ia dikenal dengan nama lain Muhammad Said atau Joko Said. Sunan Kalijaga sangat dekat dengan kaum muslim di Jawa. Kecintaan Sunan Kalijaga terhadap wayang membuatnya memasukkan hikayat Islam ke dalam kebiasaan orang Jawa. Yang keenam, ada Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ia wali terkenal di Jawa yang menyebarkan Islam di Cirebon. Menurutnya, ilmu agama termasuk syariah, hakikat, tarekat, dan makrifat. Sunan Gunung Jati ditunjuk sebagai Raja Cirebon oleh Sultan Demak, tempat di mana ia menyebarkan Islam. Yang ketujuh, Raden Qasim atau Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah anggota Wali Sembilan, putra Sunan Ampel, dan waliullah sosial. Ia membantu orang sakit, anak yatim piatu, dan orang miskin dalam menjalankan agama dan dakwah Islam. Lalu kedelapan ada Raden Jafar Shadiq atau Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah seorang ulama besar yang ahli dalam usul hadis, tafsir Al-Quran, sastra, matik, dan ilmu fikih. Nama lainnya yaitu Jafar Shadiq, Raden Udung atau Raden Untung, dan Raden Amr Haji. Ia dijuluki Waliul Ilmi atau wali yang memiliki banyak ilmu di kalangan Wali Songo. Yang terakhir, Raden Umar Said atau Sunan Muria. Sunan Muria juga dikenal sebagai Raden Prawoto, yaitu seorang ahli tasawuf dan sufi. Ia mengajarkan muridnya tentang tasawuf dan mencintai Allah. Metode yang digunakan oleh Sunan Muria untuk menyebarkan Islam di Jawa mirip dengan Sunan Kalijaga. Meskipun tradisi Jawa tidak dihapus, mereka diberi pengaruh Islam. Upacara selamatan yang dilakukan oleh orang Jawa masih ada hingga sekarang. Beberapa cerita pewayangan telah diubah oleh para wali untuk menyampaikan pesan Islam. Lalu apa aja sih bentuk-bentuk akulturasi budaya di Jawa itu? Oke, yang pertama ada batu nisan, lalu gamelan, kesenian, upacara adat, dan bangunan masjid. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.